Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wawan di channel Rajin Ngoding. Di video kali ini kita akan lanjutkan seri belajar C++ di Android ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang if pada Java dan latihan programnya. Sekarang kita lanjut ke if yang terakhir, yaitu if bersarang. If bersarang itu adalah ada if di dalam if, atau ada sebuah kondisi di dalam kondisi. Kalau kemarin kan cuman satu kondisi, dua kondisi, dan tiga kondisi. Tetapi kali ini kita akan membuat di dalam kondisi itu ada kondisi lagi. Langsung saja kita buat programnya ya. Kita akan coba membuat program untuk menghitung segitiga kubus ya. Lalu di segitiga nanti kita pecahkan untuk menghitung luas segitiga, untuk menghitung keliling segitiga. Kemudian untuk kubus kita akan menghitung keliling kubus dan menghitung luas permukaan kubus. Pertama kita buat variabelnya dulu. Integer pilihan. Lalu A, T, kemudian S, lalu A besar, ini untuk mencari luas segitiga ya. B, kemudian C. Kenapa kok di sini saya buat huruf besar? Karena sebelumnya kan sudah ada variabel A. Jadi ya kita harus buat A yang berbeda, yaitu yang huruf kapital. Kalau A yang kecil kan sudah dipakai untuk mencari. Ya nanti akan kita gunakan semua ini variabelnya. Kalian ikutin saja dulu. Kemudian buat variabel KS untuk menghitung keliling segitiga, lalu kemudian LP untuk menyimpan atau variabel untuk menyimpan luas permukaan kubus. Kita simpan, lalu kita buat lagi double L untuk menyimpan luas, lalu KK untuk menyimpan keliling kubus. Dan selanjutnya variabel char pilihan 2. Lalu sekarang kita buat pilihannya ya. Huruf kecil semua. Cout pilihan 1 segitiga. Pilihan 2 kubus. Oh ya, kita kasih /n biar nanti ada enternya. /n. Di sini juga /n. Jangan lupa titik komanya. Kemudian cout mau pilih 1 atau 2. Kemudian ini semua nanti kita simpan di variabel pilihan. Oh salah, sin pilihan titik koma. Nah sekarang kita masuk ke kondisi yang pertama, yaitu mau pilih segitiga atau yang kubus dulu. Ini kita kasih jarak dulu biar rapi. Nah kita masuk ke kondisi yang pertama dulu ya. Pemilihan untuk mau milih segitiga atau pilih kubus dulu. Di sini kita buat if jika pilihan sama dengan 1, jika variabel pilihan kita isi dengan 1, maka hasilnya, nah ini kita simpan dulu, jangan diisi dulu. Soalnya ini nanti lumayan ribet. Jadinya kita sediain ruangan dulu untuk pilihan 1 ini. Dan else if pilihan kedua, jika pilihan sama dengan 2
atau nanti kita mengisikan nomor 2 atau memilih nomor 2 itu nanti apa. Nah, kemudian kita buat else-nya cout maaf, input Anda salah. Oke. Nah, ini kan kita udah punya sebuah kondisi nih, dimana jika pilihan atau variabel pilihan ini kita isi dengan 1, nanti akan muncul apa. Kemudian jika pilihan ini kita isi 2, nanti muncul apa. Nah, kita sediain ruang dulu. Kemudian di dalamnya kita buat, jika kita mengisi 1 atau kita memilih 1, akan muncul, kita berarti memilih segitiga. Kan jika kita memilih 1 berarti kita memilih segitiga ya. Nah, di dalam segitiga ini ada kondisi apa? Kita isi dengan jika A, pilihan A, luas segitiga. Jangan lupa slash n nya biar nanti ada enternya. Kita buat lagi cout yang B keliling segitiga. Jangan lupa slash n biar ada enternya dan titik koma. Kita buat lagi cout mau pilih yang A atau B. A atau B. Nah, ini kita simpan di variabel pilihan 2. Kan tadi kita sudah buat tuh char pilihan 2. Berarti sekarang kita isi sin sin pilihan 2 titik koma. Kemudian kita buat kondisinya. Jika pilihan 2 kita memilih A, kan ini char ya, berarti ada tanda petik tunggalnya. Mana nih petik tunggal? Oh, ini A. Maka apa nanti ya, keluarnya apa. Kemudian kita buat kondisi lagi, else if pilihan 2 jika kita memilih B nah nanti akan keluar apa atau outputnya apa. Lalu kita buat else-nya. Kan pilihannya cuma A dan B. Selain itu salah atau maaf, input Anda salah. Maaf, input Anda salah. Nah, ini sudah ada nih kondisi dimana ketika kita memilih 1 atau segitiga. Nah, kita buat lagi jika kita memilih 2 atau yang kubus. Kita buat seperti yang segitiga tadi, cout jika kita memilih A, pilihannya itu A. A ini untuk mencari keliling kubus. Keliling kubus, jangan lupa slash n titik koma, pilihan yang B
luas permukaan kubus. Dan cout pilih A atau B. A atau B. Selain itu salah. Oke, kita buat kondisinya. Ini lumayan banyak ya, jadi nanti kalau kalian masih agak nggak mudeng bisa tanya di komentar atau di grup WA ya. Jika pilihan 2, oh ini kita simpan dulu. Keliling kubus, luas permukaan kubus, ini pilihannya kita simpan dalam variabel pilihan 2. Pilihan 2. Nah, kondisi jika pilihan 2 seperti tadi sama dengan char A, maka nanti keluarnya apa? Nah, lalu kondisi yang kedua, jika pilihan 2 sama dengan B, jika kita memilih yang B, jika kita yang memilih yang B, nanti keluarnya apa? Nah, lalu kita buat else-nya. Else cout maaf input Anda salah. Kok di dalam sih? Di luar. Sudah nih. Kita sudah membuat di dalam kondisi pilihan 1 atau pilihan itu di dalamnya ada kondisi lagi yang kita simpan di dalam variabel pilihan 2. Ada kondisi di dalam kondisi yang pertama. Ini seumpamanya kita run ya. Seumpamanya kita run nih. Ada pilihan mau 1 atau 2. 1 untuk segitiga, 2 untuk kubus. Nanti yang kubus kok ada kayak gitunya. Nanti. Oh, ini salah ini. Nah, ini kita hapus saja. Nah, kita run lagi ya. Nah, untuk 1 itu segitiga, untuk 2 itu kubus. Kita pilih yang mana? Seumpamanya kita pilih segitiga ya. Nah, enter. Masih ada kondisi lagi, masih ada pertanyaan lagi. Kita mau pilih luas segitiga atau keliling segitiga. Untuk memilih luas segitiga, kita harus memasukkan A. Untuk memilih keliling segitiga, kita memasukkan B. Semuanya kita masukkan A ya. Enter. Tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Ya karena prosesnya sudah selesai. Nih, kan kita belum isi di dalamnya rumus-rumus untuk mencari keliling segitiga dan yang lain-lainnya. Pertama, kita buat rumus mencari luas segitiga. Kan jika kita memilih A, itu berarti kita memilih luas segitiga. Nah, di sini kita buat cout kita memilih luas segitiga. Luas segitiga. Jangan lupa /n. Lalu untuk mencari luas segitiga itu kan rumusnya 2 dikali dalam kurung setengah atau 0,5 dikali alas dikali tinggi. Berarti kita di sini cout masukkan alas. Nah, kita inputin
nilai alasnya dulu. Nah, alas ini kita simpan di variabel A. Kan tadi kita sudah buat ya variabel A. Kita simpan di A. Kita buat lagi cout. Masukkan tinggi. Tingginya berapa? Oh, ini kita kasih titik 2 lah. Oke. Masukkan tinggi. Titik koma. Tinggi ini kita simpan di variabel T. Oke. Kemudian rumusnya ini kita simpan di variabel L untuk mencari hasilnya ya, atau luas. L sama dengan 2 dikali dalam kurung setengah atau 0,5 dikali A dikali T titik koma. Nah, kenapa kok ini ada dalam kurungnya? Supaya kita menghitung setengah dikali alas kali tinggi dulu, baru dikalikan 2. Lalu kita buat untuk outputnya. Cout hasil luas segitiga Astagfirullah. HP saya ini susah betul. Segitiga hasilnya. Kemudian kita panggil variabel L. Oke. Kemudian jika kita memilih pilihan B, yang dimana kita memilih untuk menghitung keliling segitiga, kita tulis dulu cout keliling segitiga. Keliling segitiga. Jangan lupa slash n, titik koma. Kemudian cout. Untuk mencari keliling segitiga itu kan rumusnya A ditambah B ditambah C, atau bawah dikali samping kanan dikali samping kiri, tapi kita simpan di variabel ABC ya. Cout masukkan nilai A, masukkan nilai A, kita simpan di variabel A, sin. Tadi kan variabelnya huruf besar ya, atau huruf kapital. Kemudian cout masukkan nilai B, kita simpan di variabel B, lalu kita masukkan cout masukkan nilai C, kita simpan di variabel C. Lalu rumusnya adalah, tadi kan kita buat variabelnya KS ya untuk menyimpan hasil keliling segitiga. KS sama dengan rumus mencari keliling segitiga adalah A plus B plus C. A
plus B plus C. Oke, kita buat untuk outputnya. Cout hasil keliling segitiga adalah kita panggil variabel KS. Oke, titik koma. Nah, sudah nih untuk yang segitiga sudah selesai. Sekarang coba kita run dulu ya. Kita coba run. Kita pilih segitiga atau kita pilih satu. Kita pilih satu, enter. Ada pilihan luas segitiga atau keliling segitiga. Kita mau menyelesaikan yang mana? Seumpamanya kita mau menyelesaikan yang luas segitiga, berarti kita pilih A. Ingat ya, A besar dan A kecil itu berbeda. Enter. Nah, luas segitiga. Kita masukkan alas 5. Tingginya 7. Hasilnya 35. 35 didapat dari setengah dikali 5 dikali 7. Hasilnya 17,5. Kemudian dikali 2. Hasilnya adalah 35. Sudah benar ya? Sekarang kita coba run lagi. Segitiga, kita pilih segitiga. Soalnya kan kita baru buat kondisi yang segitiga ya. Kita pilih yang B. Masukkan nilai A. Nilai A-nya 5. Nilai B-nya 12. Nilai C-nya 6. Hasilnya 23. Di mana didapat dari 5 tambah 12 17 ditambah 6 23. Oke, sudah benar ya. Seumpamanya di sini kita run. Kita di sini pilih 3. Maka hasilnya, maaf input Anda salah. Karena pilihannya cuma 1 dan 2. Seumpamanya kita coba lagi. Kita pilih 1, enter. Nah, di sini kan ada pilihannya A atau B. Kita semuanya pilih A ya, A kecil nih. Maka hasilnya maaf input Anda salah. Karena pilihannya A besar atau B kecil. Oke, sudah benar ya. Ini tadi ada yang salah. Kok ada spasinya di sini? Oke. Sekarang kita masuk ke kondisi jika kita memilih yang kubus. Untuk A, jika kita memilih untuk menghitung keliling kubus, rumusnya adalah 12 dikali S atau sisi. S itu sisi. Langsung saja ya. Di sini kita buat cout lalu kita kasih tahu kalau kita sedang mau menghitung keliling kubus. Keliling kubus. Jangan lupa slash n-nya. Lalu titik koma. Kemudian cout untuk menginputkan nilai sisi atau S. Masukkan nilai S atau sisi aja deh, sisi. Lalu S-nya kubus ini nih sisi kan? Nggak tahu lah saya. Lalu S ini kita simpan di variabel S. Kita tadi sudah buat ya variabel S. Nah, sekarang kita masuk ke kondisinya. Dimana kalau menghitung keliling kubus itu rumusnya adalah 12 dikali S. Berarti ini kan keliling kubus, berarti kita simpan di KK sama dengan 12 dikali S. KK-nya besar ya.
Lalu kita buat untuk outputnya. Cout hasil hasil keliling kubus titik 2 kita panggil variabel kakak titik koma. Oke, sekarang kita buat yang B, yaitu untuk mencari luas permukaan kubus. Kita tulis dulu cout luas luas permukaan kubus. Jangan lupa /n. Titik koma. Kemudian kita buat inputan untuk menginputkan sisi lagi. Masukkan kok ada spasinya sih? Masukkan nilai sisi. Sisi. Oke. Ini ada titik 2-nya. Oke, titik koma. Kita simpan di variabel s. Sin s titik koma. Lalu untuk rumusnya kita simpan di variabel LP, luas permukaan. Sama dengan rumusnya untuk mencari luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi pangkat 2, berarti 6 kali sisi kali sisi. 6 kali S kali S. Oke, titik koma. Kemudian kita buat untuk outputnya cout hasil luas permukaan kubus adalah kita panggil variabel LP. Oke. Nah, sudah nih ya. Sekarang kita coba run. Kita pilih yang kubus. Pilih 2, enter. Kita pilih untuk menyelesaikan atau menghitung keliling kubus, berarti A. Keliling kubus, masukkan nilai sisi. Oh, ini tadi harusnya ada titik 2-nya ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti kalian sendiri yang ngasih titik 2. Masukkan nilai sisi 5. Maka hasilnya adalah 60. Karena rumus untuk mencari keliling kubus adalah 12 kali S atau 12 kali sisi. Sisinya kita isi dengan 5, berarti 5 dikali 12 sama dengan 60. Kita seumpamanya run lagi. Kita pilih yang kubus, lalu kita pilih yang B, masukkan nilai sisi 8, enter. Hasilnya adalah 384, yang dimana didapat dari 6 dikali 8 dikali 8. Kalau tidak percaya silahkan kalian hitung sendiri. Nah, inilah contoh program dari if bersarang. Lumayan banyak ya. Kalau kalian masih belum paham silahkan coba tanyakan. Soalnya if bersarang ini untuk melatih logika kalian. Intinya itu pahamin materi sebelumnya yang tentang if else atau if dalam C++ itu pahamin dulu. Kalau sudah paham baru kalian pahamin yang ini if bersarang. Kalau kalian mau tanya ya nggak apa-apa, tanya ke saya langsung nggak apa-apa, PC. Nanti akan saya taruh WA saya di bawah. Oke, inilah contoh dari if bersarang atau if di dalam if atau ada kondisi di dalam kondisi. Oke, pertemuan kita cukup sampai sini dulu. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas switch case pada C++. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Bye bye.